Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Yeyen Rahmadanti. Di sini kali ini Yeyen mau bahas tentang info PPK dan CPNS 2021. Nah, Yeyen juga nanti bakal bahas ya soal TWK di akhir. Jadi, stay tune aja terus, oke? Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kemarin itu ada webinar yang diselenggarakan oleh Mendikbud. Nah, di webinar tersebut rencananya pemerintah atau Mendikbud akan merencanakan kurang lebih 1 juta kuota untuk PPK. Apa itu PPK atau P3K ini? Yaitu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, teman-teman. Wah, ternyata P3K untuk 2021 ini banyak banget ya, teman-teman. Kurang lebih 1 juta, tapi ini baru rencananya, teman-teman. Pihak BKN sendiri pun belum mempublish gitu kan, anggaran kuota P3K untuk tahun depan. Jadi kita tunggu info selanjutnya aja ya, atau info resmi dari BKN langsung. Nah, Kak, kalau P3K banyak banget kurang lebih 1 juta, CPNS berapa? CPNS 10% dari P3K, yaitu sekitar 119,94 teman-teman. Nah, apa sih bedanya P3K dan PNS? Nah, sebenarnya P3K dan PNS ini sama-sama ASN, teman-teman, yaitu aparatur sipil negara. Nah, untuk tahun 2019, ini kuota P3K memang selalu lebih banyak sih dibanding CPNS. Nah, tahun 2019 aja ini bedanya 20%, teman-teman. Nah, Kak, tahun 2021 ini dikit banget dong 2019. Teman-teman, lihat aja deh. 2019 aja CPNS cuma 197, 111. Jadi teman-teman jangan khawatir kok sedikit, tapi teman-teman itu harus berusaha menjadi salah satu dari yang sedikit ini gitu kan. Jadi teman-teman harus tetap semangat dan persiapkan dokumennya, belajarnya dari sekarang, baik itu untuk tes P3K atau CPNS. Oh ya teman-teman, lupa info, ini tuh di webinar Mendikbud, ini tuh kurang lebih 1 juta P3K ini nggak tahu buat guru aja atau tenaga pendidik atau buat semua teman-teman. Tapi kita doain aja ya, semoga yang sisa ini bisa diambil oleh tenaga yang lainnya, seperti tenaga kesehatan dan tenaga lainnya. Oke. Nah, waktu 2019 jumlah kuota CPNS ini dibagi dua lagi, teman-teman, yaitu ada di instansi pusat 37.000 sekian dan instansi daerah 159 sekian. Nah, alhamdulillah Yayan juga termasuk di instansi ini. Jadi teman-teman harus berusaha menjadi salah satu di antara ini ya untuk tahun depan. Semangat! Nah, selanjutnya soal tes P3K dan CPNS itu sama atau tidak? Nah, sebenarnya teman-teman Yayan tuh belum pernah P3K karena P3K ini tuh lebih ke tenaga pendidik, sedangkan Yayan itu tenaga kesehatan. Walaupun ada ya P3K yang tenaga kesehatan. Nah, Yayan pernah nanya nih ke teman yang pernah ikut P3K. Nah, katanya soal P3K ini lebih mengenai pekerjaan sehari-hari, tidak mendalam dan tidak mendasar. Jadi apakah P3K ini lebih mudah dari CPNS? Ya, mungkin saja ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Syarat untuk P3K 2021 ini menurut jurnal Kompas ya, teman-teman. Di sini yang pertama usia paling rendah adalah 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum masa pensiun. Ini bedanya dengan CPNS. Kalau CPNS itu paling rendah 18 tahun ya, teman-teman. Karena kalau CPNS itu
menerima dari minimal jenjang SMA. Nah, kalau ini sepertinya jenjang minimal D3 atau S1 yang penting bisa mengajar. Selanjutnya, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN, TNI, atau Polri, kualifikasi pendidikan yang linier dengan formasi jabatan terkait, dan terakhir sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi sisanya ini kurang lebih sama ya teman-teman dengan syarat untuk mengikuti CPNS. Nah, selanjutnya perbedaan tes P3K dan CPNS, teman-teman. Nah, tapi ada persamaan sih, teman-teman. Untuk tes P3K dan CPNS ini sama-sama menggunakan sistem CAT atau Computer Based Test ya, teman-teman. Jadi nilainya langsung keluar dan transparansi banget pokoknya, oke? Nah, untuk P3K ini ada dua seleksi. Yang pertama seleksi kompetensi dan ada wawancara. Di kompetensi ini ada 3, yang pertama soal teknis 40 soal, manajerial 40 soal, sosiokultural 10 soal, dan wawancara yaitu 10 pilihan ganda, teman-teman. Kita lihat bobot nilainya ya, karena ini berbeda teman-teman sama CPNS. Nah, ini dari BKN-nya langsung ya, tahun 2019 di Twitter. Kompetensi teknis ini 40 soal, nilai benarnya 3, salahnya 0, manajerial benarnya 1, salahnya 0, sosiokultural pilihan gandanya 2, salahnya 0. Nah, di sini ada nilai maksimum soal teknis 120, manajerial maksimum 40, dan sosiokultural 20. Sedangkan untuk wawancara, teman-teman, ini ada 10 soal pilihan ganda. Kalau benar ada dapat 3, 2, 1, dan salah itu dapat 0, teman-teman. Nilai maksimumnya 30. Oke teman-teman, selanjutnya adalah CPNS ya. CPNS itu teman-teman yang pertama ada seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini ada tes wawasan kebangsaan atau TWK ya teman-teman, ada 30 soal. Ini passing grade-nya itu ada 65. Terus ada TIU atau tes intelijensia umum, ini ada 35 soal ya teman-teman, passing grade-nya 80. Lalu ada TKP teman-teman, 35 soal sama, dan passing grade-nya itu 126. Nah, ini tuh ada perubahan sih teman-teman dari soal CPNS 2018 sama 2019. Ini bedanya di butir soal TWK. Ini kalau 2018 ini 35, kalau ini 30, lalu PG-nya juga turun, sama TKP teman-teman, PG turun jadi 126. Terakhir ada seleksi kompetensi bidang. Nah, ini tuh biasanya sesuai sama jurusan kita teman-teman. Misal nih aku farmasi, nah 30% ini tentang tenaga kesehatan secara umum, dan 70%-nya itu ya sesuai dengan kejuruan kita, yaitu farmasi gitu. Cuman bedanya farmasi itu kan ada yang sebagai asisten apoteker dan ada yang apoteker. Jadi cuman bedanya di situ aja. Mungkin yang lain juga sama ya, seperti tenaga pendidikan dan tenaga yang lainnya. Nah, teman-teman, ini yang dinanti-nantikan soal latihan TWK untuk kalian. Nah, pas Yeyen itu 2019, soal TWK-nya itu bener-bener beban banget. Nggak beban sih, bobotnya gitu ya, kayak berbobot banget. Soalnya kayak butuh berpikir gitu loh, lebih dari TKP gitu kan. Nah, lebih banyaknya itu lebih soal ke implementasi gitu, kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan masa lampau sejarah gitu kan, seperti Soekarno, Soeharto. Nah, diambil dipetiknya itu sikap apa, diterapkan di butir berapa, Pancasila atau UUD. Seperti itu sih teman-teman. Nah, Yeyen bacain ya soalnya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dan arti di setiap lambangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A. Lambang rantai yang membentuk persegi 4 dan lingkaran merupakan representasi lambang sila ke. Ayo teman-teman, diingat lagi. Pancasila cuma 5 loh teman-teman. Dibuka lagi sih teman-teman.
Oke, kita langsung ya. Ketuhanan yang Maha Esa. No, ini lambangnya apa teman-teman? Bintang. Terus Persatuan Indonesia lambangnya pohon beringin. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini gambar padi dan kapas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yes, teman-teman. Nah, ini terakhir nih, teman-teman. Apa? Kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini gambarnya banteng ya, teman-teman. Nah, kalian ingat aja teman-teman 5 butir Pancasila ini. Nah, jadi pokoknya sebenarnya ya soal TWK kemarin itu kayak lebih cerita sikap kayak gimana terus sesuai sama poin mana gitu. Yayan kasih contoh aja ya, sedikit aja. Di sini ada contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya ini yaitu kebebasan masyarakat untuk menganut agama. Jadi tidak boleh ada paksaan untuk menganut agama. Mau itu Muslim, mau itu Konghucu, mau itu Kristiani, yang penting mereka beragama teman-teman gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada kemanusiaan yang adil beradab sila kedua. Contohnya seperti tidak boleh menjelek-jelekan apa sih? Tidak boleh menjelek-jelekan antar suku kayak gitu. Terus hak manusia untuk hidup gitu. Itu kan kemanusiaan yang adil gitu, yang emang lahiriah dari Allah gitu. Hak manusia untuk hidup, hak manusia untuk menikah, hak manusia untuk makan dan minum gitu dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Ini contohnya itu lebih ke jiwa nasionalisme ya, atau lebih ke gotong royong gitu ya. Misalnya kerja bakti itu termasuk Persatuan Indonesia ya teman-teman. Nah, selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini contohnya lebih ke demokrasi, misal ikut pemilu. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Selanjutnya terakhir nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini contohnya adalah mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau BPJS. Kenapa? Karena kan untuk mendapatkan suatu pendidikan itu, mau itu anak pedesaan, anak perkotaan, tetap harus dapat ilmu kan, harus tetap sekolah gitu. Makanya itu tuh termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya tadi apa teman-teman? Jawabannya D ya teman-teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambang rantai. Oke, nomor 2 teman-teman, Pancasila memberikan jaminan terhadap terrealisasikannya kehidupan pluralistik. Selain itu, harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dengan asas keadilan sesuai kemampuan dan hasil yang ditunjukkan. Implementasi tersebut merujuk pada sila ke kita cari dulu kata kuncinya teman-teman. Nah, di sini Yeyen nemu harkat dan martabat manusia yang dijunjung tinggi dengan asas keadilan. Nah, kita langsung lihat ke butir Pancasila. Menurut teman-teman, ini poin yang mana? Kalau Yeyen ini lebih ke butir 2 sama butir 5 ya, soalnya di sini ada kata-kata keadilan. Tapi kita lihat kata-kata sebelumnya, harkat dan martabat manusia. Ini tuh berarti kewajiban, bukan kewajiban, hak gitu ya. Hak lahiriah gitu. Berarti kalau hak lahiriah berarti lebih ke kemanusiaan dong. Nah, berarti Yayan ini lebih condong ke ini poin 2, yaitu sila kedua. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawaban benar adalah B, teman-teman. Nah, tadi kan udah dibahas ya sedikit bedanya sila kedua sama kelima. Teman-teman boleh cari contoh yang lain, googling aja teman-teman, banyak kok. Nah, selanjutnya
Soal ketiga ya teman-teman, implementasi dalam kehidupan nyata, penerapan Pancasila sebagai dasar negara tercermin kegiatan sebagai berikut. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara, Dasar negara itu konstitusi ya, karena di bawah Pancasila ada undang-undang. Berarti lebih ke peraturan teman-teman, dasar negara. Oke, A. Mengikuti upacara kebangkitan Pancasila dengan hikmat berlandaskan jiwa nasionalisme. Bisa. B. Memberi bantuan sosial kepada kaum duafa. Gak sih ya. C. Mengerjakan tugas kantor sesuai dengan perintah atasan. No. Pulang setelah jam kantor selesai dan memberikan salam kepada atasan dan rekan kerja. No. Memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Nah, teman-teman, ini kayaknya lebih condong deh, meskipun tadi A mungkin, tapi di sini dia lebih ke arah peraturan, teman-teman, yaitu memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Sedangkan di sini disebut sebagai dasar negara. Dasar negara itu berarti kan ada peraturan ya. Nah, di bawah Pancasila itu ada apa sih? Ada undang-undang, di bawah undang-undang ada apa? Ada perpres, ada perda, dan lain-lain. Itu merupakan apa teman-teman? Itu adalah merupakan tata tertib. Nah, jadi yang E ini lebih condong. Oke, kita lihat ya penjelasan lengkapnya. Nah, ini teman-teman. Bener kan? Pembahasan lengkapnya itu yaitu Pancasila sebagai dasar negara merupakan bentuk penguatan terhadap kesadaran hukum, teman-teman. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi negara yang melandaskan hukum sebagai salah satu cara untuk menjamin dan melindungi warga negara. Hal yang tercermin dalam melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara adalah memilah dan memasang sabuk pengaman sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Oke, lanjut ya. Terakhir nih teman-teman, radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dalam bidang pendidikan diminimalisirnya A. Penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila. Oh no, anak-anak pasti nggak suka ini ya. B. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan mahasiswa. Enggak juga teman-teman. C. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa dan wawasan bangsa dan karakter. Yes. Perlu perubahan gaya pembelajaran pendidikan Pancasila. No. Pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pengalaman. Oke. Di sini yang mungkin kalian terkecoh antara C sama E ya, teman-teman. Oke, kita lihat bedanya. Di sini benar, teman-teman. Cuman di sini dia cuma memaparkan pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran untuk apa? Ini masih ambigu. Sedangkan untuk opsi C, ini dia lengkap banget. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk, jadi ada tujuannya teman-teman, membentuk wawasan bangsa dan karakter. Jadi ini jawabannya C ya, teman-teman. Nah, ini ada penjelasan lainnya. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan untuk membangun dan menciptakan karakter warga negara Indonesia yang pluralis, adil, dan saling menghargai satu sama lain. Sebenarnya ya teman-teman, tips and trick untuk mengisi TWK ini sebenarnya nggak harus menghafal plek gitu kan. Yang penting kita tahu contoh-contohnya gitu, dan memang harus realistis sih teman-teman, dan kalian tuh harus tahu kata kuncinya aja, seperti ini nih, diminimalisir. Terus kayak lebih detail aja gitu ke opsinya. Kalian cari aja opsi yang paling nyambung dan opsi yang paling lengkap gitu. Kalau kalian terkecoh kayak tadi C sama E, kalian cari aja yang lengkap gitu kan. Nah, Pak, ini jawabannya adalah C, teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, teman-teman, udah nggak lanjut. Ternyata soalnya udah sampai di situ aja. Insya Allah Yayan bakal bikin video latihan lagi dan info-info lain ya, teman-teman. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan agar channel ini dapat bermanfaat. Terima kasih.